Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Jojo silakan siapkan. Siap duduk rapi. Siap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat selalu. Nambah solidaritas tanpa batas. Yes. Nah, hari ini Bu absen dulu. Siapa yang tidak masuk? Raba, Bu. Ferdi. Ferdi dan Raba. Ada lagi? Ferdi, Raba. Sudah. Yang lain masuk, sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Jojo. Jojo, siapkan. Siap berdiri. Kapan tadi? Menyanyikan lagu wajib nasional. Berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku. Lambang suci gagah perwira. Hari ini kalian belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 tentang mencari informasi penting pada teks bacaan menghasilkan energi listrik. Nah ini subtema 1, pembelajaran 2, menemukan informasi penting pada teks bacaan menghasilkan energi listrik. Media ini Ibu sudah kirimkan ke Canva kalian masing-masing, termasuk juga bahan ajarnya. Jadi kalian boleh lihat di situ atau bisa lihat di buku tematik kalian masing-masing. Apakah kalian masih ingat pembelajaran pertama tentang globalisasi? Nah, masih ingat ya? Di globalisasi itu pembelajaran kemarin tentang kerjasama Indonesia dalam ruang lingkup anggota ASEAN pada bidang sosial dan budaya ya. Lalu kalian juga menemukan informasi penting pada teks bacaan dengan struktur teks eksplanasi ilmiah, yaitu ada topik, masalah, ada deretan penjelas, ada kesimpulan. Betul. Posisi duduknya hadap ke Ibu, nah, biar enak. Salah satu kenapa Indonesia bisa kerjasama, salah satu dampak dari globalisasi, ya kan? Salah satu dampak globalisasi adalah, masih ingat, kemajuan teknologi, betul. Kenapa makanya negara-negara bisa melakukan kerjasama? Salah satu dampaknya itu kemajuan teknologi. Jadi komunikasi semakin cepat, komunikasi informasi semakin cepat. Nah, hari ini juga masih berhubungan dengan kemajuan teknologi. Kalau kita menggunakan teknologi, berarti kita harus menggunakan apa? Memakai apa? Kalau bisa hidup, HP-nya bisa hidup, televisinya bisa hidup, pakai listrik, betul. Harus ada sumber energi listrik. Nah, bagaimana itu listrik dihasilkan? Listrik mempunyai peranan penting pada era globalisasi. Nah, Ibu ada sebuah video nih. Kalian perhatikan dulu video Ibu. Tahukah kalian, globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Ya, bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kalian masing-masing? Ya, pernahkah kalian berpikir ya bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kalian masing-masing atau bisa kalian gunakan pada teknologi kalian masing-masing? Nah,
Nanti jawaban ini bisa kalian temui pada saat kalian diskusi kelompok mengerjakan LKPD yang Ibu sudah bagikan di Canva kalian masing-masing. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok dulu dan duduk di kelompok kalian masing-masing. Silakan. Sudah? Sudah siap? Ini kan dijaka aja. Nah, sudah duduk di tempatnya masing-masing, di kelompoknya masing-masing? Nah, kembali konsentrasi lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi, pagi, siang, siang, malam. Oke, udah konsentrasi. Tugas LKPD-nya sudah Ibu kirimkan ke kantor. Mulai lihat LKPD-nya. Kalau yang tidak terlihat, Hasbi. Nah, kegiatan 1 ada teks judulnya apa? Menghasilkan energi Ya, listrik. menghasilkan energi listrik. Ada berapa paragraf? 3 paragraf, betul. 1, 2, 3. Nah, siapa yang mau baca paragraf pertama? Jaka, oke, Jaka. Silakan maju. Yang lain menyimak atau boleh membaca di LKPD-nya. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi Kan semuanya ke Ibu. Siap, ayo. Tadi kan kalian Ibu minta untuk mencari informasi penting. Nah, bagaimana sih mencari informasi penting pada teks eksplanasi atau teks bacaan? Yang pertama, perhatikan dan cermati isi pada setiap paragraf. Tadi kalian sudah lakukan? Perhatikan dan cermati isi. Kebanyakan produk atau bendungan ini juga memiliki bagian yang disebut pintu air untuk kontrol debit air. Air dialirkan menuju bak penenang satu. Bak penenang berfungsi untuk mengontrol perbedaan debit. Kemudian air dialirkan menuju bak penenang dua. Air yang berlebih akan keluar ke Paragraf 1. Listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi ini. Paragraf 2. Listrik dihasilkan dan pembangkit listrik dengan berbagai sumber salah satunya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Paragraf 3. Komponen utama pada pembangkit listrik tenaga air ada turbin dan generator.
pada tenaga yang listrik. lain, apakah jawabannya sama atau ada yang berbeda? Berbeda. Nah, Jojo beda apanya? Paragraf 1. Jojo bacakan apa? Paragraf 1. Mulai yang baca Farid atau Fauzan. Dari hasil kelompok Nikola Tesla, informasi penting pada paragraf 1 tentang listrik mempunyai peran penting di era globalisasi ini. Lalu di paragraf kedua itu ya, paragraf kedua listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air. Apa Jojo yang bedanya? Listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi ini. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi. Globalisasi terjadi karena adanya perkembangan teknologi. Ya, dampak dari globalisasi. Jadi bedanya ada globalisasi. Pembangkit listrik tenaga air. Bendungan atau waduk akan menyalurkan air ke pipa pesat. Pipa pesat mengalirkan ke turbin. Turbin akan menggerakkan generator. Generator mengalirkan ke jalur transmisi. Jalur transmisi akan mengalir ke rumah-rumah warga. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Apa Jojo? Oh, salah satu PLTA yang ada di Indonesia. Nah, ini juga Ibu akan jelaskan. Bendungan Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri adalah salah satu pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia. Namanya Bendungan Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri. Konsentrasi. Lebih cepat ya kalau masih ingat. Ayo Rifka. Ya. Marina menari di atas menara, Marina menari, Marina merana di bawah menara, Marina merana. Ya Luna kebingungan. Tadi manfaat yang kalian dapatkan, kalian bisa mengetahui bahwa listrik bisa dihasilkan atau dialirkan dari pembangkit listrik tenaga air. Ya, dari pembangkit listrik tenaga air itu sampai ke rumah penduduk atau ke rumah kalian masing-masing. Kalian kan sudah tahu nih ya, bahwa listrik itu sumbernya bisa dari air atau sumber-sumber lainnya. Tadi ada yang uap atau panas bumi, atau pembangkit listrik tenaga angin. Ya, itu semua adalah alami. Setelah mengetahui itu, apa yang harus kalian lakukan? Menghemat listrik. Betul sekali. Yang lain dengarkan. Menghemat listrik. Kalian kan sudah tahu ya bahwa listrik itu dihasilkan dari yang alam, sumber daya alam. Berarti tugas kalian adalah bagaimana cara menghemat energi listrik. Itu akan kalian pelajari pada saat pembelajaran ketiga. Nah, tugas kalian di rumah, sebentar ya, Pak. Tugas kalian di rumah adalah mencari informasi penting tentang pembangkit listrik yang ada di Indonesia selain pembangkit listrik tenaga air. Apa saja yang digunakan oleh Indonesia selain pembangkit listrik tenaga air. Bisa ya mencari informasi penting di rumah, tulis di buku tulis kalian masing-masing. Nah, pembelajaran hari ini selesai, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama.
Rabbil alamin.